Cari rumah di Jakarta yang tanpa DP. Rumah ini bisa jadi salah satu pilihan kamu karena rumah ini hanya terletak 10 menit saja dari Kelapa Gading. Rumah ini terletak di Jakarta Timur, tepatnya di perumahan Jakarta Garden City. Jakarta Garden City sendiri adalah kota mandiri seluas 370 hektar yang sudah dilengkapi dengan mall, Ion, dan juga IKEA nih. Ikuti house tour ini sampai dengan selesai bersama host kesayangan kamu, Maria Fitri, konsultan properti expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Rumah yang akan kita liput hari ini adalah rumah minimalis modern 3 lantai dengan attic floor dengan total luas bangunan seluas 87 meter persegi. Saat ini saya sedang berada di area carportnya. Di carportnya ini muat untuk 2 mobil kecil, atau kalau mobil kamu besar bisa muat untuk 1 mobil besar dan mobil kecil ataupun sepeda motor kamu nih. Lalu di bagian depan ini sebelah kiri juga masih ada lahan yang bisa dibuat untuk taman bagian depan rumah. Nah, kalau di carportnya ini, di bagian lantainya ini dilapisi dengan keramik 30x30 yang mempunyai motif seperti batuan alam nih teman-teman, yang permukaannya kasar ya. Keramik ini ditata dengan variasi tali air seperti kotak-kotak yang simetris kayak gini nih. Carport ini sudah dilengkapi dengan kanopi yang tertutup seperti ini. Untuk kanopinya ini terbuat dari besi yang dicat berwarna hitam dan bagian atasnya itu menggunakan polikarbonat ya. Lalu di bagian belakang saya ini adalah tembok yang mengarah ke depan, jadi termasuk dari fasad depan rumah ya. Tembok ini dibuat motifnya seperti kayu seperti ini nih teman-teman, padahal sebenarnya ini bukanlah kayu ya teman-teman. Di bagian depan juga terdapat 3 panel jendela yang besar-besar yang difungsikan sebagai sirkulasi dan pencahayaan alami menuju ke dalam rumah. Naik 2 step, kita sampai ke serambi yang menuju ke bagian pintu depan rumah. Di bagian bawahnya ini, lantai daripada teras depan ini sudah dilapisi dengan keramik 30x30 dengan warna abu-abu muda yang permukaannya juga kasar nih ya teman-teman. Nah, kita lihat di sebelah kiri saya ini juga masih ada tembok dengan motif yang sama, yaitu conwood ya teman-teman sebutnya. Lalu juga ada 1 panel jendela lagi. Kita masuk ke area bagian dalam rumahnya ya. Pintu utama ini menggunakan list aluminium berwarna hitam dengan pintu juga berwarna hitam. Untuk pintu utama ini sudah dilengkapi dengan sistem digital smart door lock nih teman-teman. Jadi kalau mau masuk bisa diakses menggunakan PIN, menggunakan sidik jari, menggunakan kartu, atau bisa juga menggunakan kunci analog kamu. Memasuki rumah, walaupun lebarnya ini lebar 6, tapi kerasa cukup spacious ya teman-teman. Di bagian sebelah kiri ini adalah bagian tangga dan bagian sebelah kanan ini adalah area ruang keluarga / ruang tamu nih. Nah, ruang keluarga dan ruang tamu ini juga langsung terkoneksi dengan bagian ruang makan dan juga dapur bersihnya. Nah, ini ruangannya kita sebut ruangan tanpa sekat atau konsep open space nih teman-teman. Untuk dimensi ruangan ini adalah sekitar 6 meter dikalikan dengan 5,5 meter nih teman-teman. Di dapur bersih ini sudah terhubung juga dengan jendela yang bisa dibuka tutup seperti ini. Jadi ada 1 panel jendela yang tertutup dan 1 panel jendela yang bisa terbuka. Jadi untuk penerangan dan juga sirkulasi udara menuju ke area dapur bersih ini juga sudah terjaga ya. Untuk bukaan jendela ini mengarah ke bagian halaman belakang atau sisa tanah di belakang nih. Kita lihat yuk untuk lahan di bagian belakangnya. Ini adalah sisa lahan di bagian belakang. Nah, untuk sisa lahan ini dimensinya sekitar 3 meter dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Tapi ada lebihan di bagian sebelah kiri seperti ini nih. Nah, di bagian kiri ini adalah area untuk mencuci dan menjemur. Tuh, sudah ada spot untuk kamu taruh mesin cuci kamu, sudah ada 1 keran dan juga 1 power outletnya. Nah, untuk bagian cuci dan menjemur ini kurang lebih sekitar 3 meter dikalikan dengan 2 meter nih teman-teman. Kalau kamu perlu penambahan untuk ruangan bagian belakang ini bisa aja nih. Untuk dapurnya dimundurin ke arah sini dan ruang makannya nih teman-teman. Tapi kalau misalnya kamu lebih suka ada taman belakang, bisa banget ya taman di sini kamu tambahkan dengan kolam ikan, vertical garden, pasti tambah cantik. Selain itu, di lantai 1 ini juga sudah disiapkan 1 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Kita lihat yuk untuk kamar tidurnya.
Kamar tidur yang ada di lantai 1 ini mempunyai dimensi 2,5 meter dikalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Jadi di sini bisa dijadikan kamar kamu atau kamar orang tua kamu, dan kalau kamu butuh juga untuk home office juga bisa banget nih. Untuk kamar yang ada di lantai 1 ini kamu jadikan home office kamu. Di kamar ini sudah dilengkapi juga dengan satu jendela yang menghadap ke halaman bagian belakang. Jadi jendela ini bisa dibuka tutup sebagai sirkulasi dan penerangan cahaya alami untuk kamar tidur yang ada di lantai 1 ini. Lihat nih, kalau di rumah contoh ini ditempatkan satu single bed seperti ini yang di bagian bawahnya itu berlaku sebagai storage. Di bagian sebelah kiri atas memang sengaja ya supaya nggak semuanya itu nempel ke bawah. Ini memaksimalkan dari space yang ada. Ini area untuk lemari dan juga ada area untuk storage tambahan seperti ini. Sekarang kita lihat untuk kamar mandi yang ada di lantai satunya ya. Nah, kamar mandi yang ada di lantai 1 ini memanfaatkan ruangan yang ada di bawah tangga nih teman-teman. Dengan dimensi 1 meter dikalikan dengan 2 meter, kamar mandi ini walaupun mungil tapi sangat fungsional. Lihat nih, di sebelah kanan terdapat satu toilet duduk dengan jet washer, dan di sebelah kiri saya ini adalah area untuk showernya nih. Untuk showernya sudah disiapkan satu floorden di bagian area showernya. Lalu juga untuk dinding dan lantai daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik. Di bagian lantainya menggunakan keramik berukuran 30x30 berwarna abu-abu muda dengan permukaan yang kasar. Dan di bagian dindingnya menggunakan keramik 60x40 berwarna putih seperti ini nih teman-teman. Untuk bagian lantainya semua menggunakan homogeneous tile 60x60 dengan warna abu-abu muda seperti ini ya teman-teman. Jadi sekarang kita sudah selesai membahas semua yang ada di lantai 1. Sekarang kita mau naik ke lantai 2-nya lewat tangga di sebelah kiri saya ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai 2-nya. Bagian tangga ini kita lihat antara step anak tangganya itu nggak terlalu tinggi ya. Lalu di bagian tangga dilengkapi dengan railing yang terbuat dari kayu, juga di bagian bawahnya menggunakan besi yang sudah dicat berwarna putih seperti ini. Untuk bagian tangganya sendiri, lantainya menggunakan homogeneous tile yang sudah senada dengan bagian lantainya ya. Di bagian lantai 2 ini terdapat satu kamar tidur untuk anak dan satu kamar utama. Kita lihat untuk kamar tidur anak yang ini. Kamar tidur anak ini terbilang cukup spacious ya, mempunyai luasan 2,5 meter dikalikan dengan 3 meter. Di sini juga sudah dilengkapi dengan satu panel jendela yang bisa dibuka tutup seperti ini. Panel jendela ini berfungsi sebagai sirkulasi udara dan penerangan cahaya alami yang masuk ke dalam kamar tidur anak ini. Kamar tidur anak yang ada di rumah contoh ini kita lihat sudah dilengkapi dengan satu single bed seperti ini. Di sebelah kanan saya ini ada lemari dan juga ada untuk meja belajarnya, dan masih ada pojok ruangan kecil untuk tempat bermain anak kamu atau membaca buku. Lalu di sini untuk pengganti lampu tidur menggunakan lampu tempel dengan bentuk-bentukan awan seperti ini. Cantik banget ya. Jadi kamar tidur anak tadi itu letaknya di samping daripada tangga ya. Lalu di bagian lorong ini terdapat dua panel jendela yang juga bisa dibuka tutup, sehingga bagian lorong ini juga nggak terasa gelap, serta sirkulasi udaranya juga diperhatikan dengan seksama. Menuju ke kamar tidur utama, kita akan melewati kamar mandinya. Nah, kamar mandi ini adalah kamar mandi untuk anak-anak. Ini adalah kamar mandi untuk kamar anak. Di kamar mandi ini mempunyai dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 3,5 meter nih teman-teman. Jadi di sini sudah lengkap banget. Sudah ada area untuk mencuci tangan atau wastafel, juga sudah dilengkapi dengan toilet duduk serta jet washernya, dan di sini saya berdiri di area showernya, yang dimana di area shower ini sudah dilengkapi juga dengan satu floorden di bagian lantainya. Untuk lantai dan juga dinding daripada kamar mandi ini menggunakan keramik yang sama seperti kamar mandi yang ada di lantai 1. Jadi di bagian bawah lantainya ini menggunakan keramik 30x30 berwarna abu-abu, dan di bagian dindingnya ini menggunakan keramik dengan ukuran 40x60 cm berwarna putih yang licin seperti ini. Kalau di bagian lantainya permukaannya kasar ya, sehingga kalau kita lagi mandi karena sabun ataupun air itu nggak terasa licin. Kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu tingkap jendela di bagian sebelah kanan ini. Nah, jendela ini menghadap ke area taman belakang rumah nih teman-teman. Jadi jendela ini berfungsi untuk penerangan cahaya serta menjaga sirkulasi udara di dalam kamar mandi anak ini. Setelah membahas untuk kamar tidur untuk anak dan kamar mandi untuk anak, maka kita akan melihat untuk kamar utamanya.
Kamar tidur utama dalam rumah ini mempunyai luasan 6 meter dikalikan 3 meter dan sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kita bisa lihat ya, di rumah contoh ini, di sebelah kanan saya sudah dilengkapi dengan queen size bed seperti ini. Di sebelah kanan dan kiri daripada tempat tidurnya ini masih bisa ditempatkan masing-masing satu meja nakas yang di bagian atasnya terdapat lampu gantung sebagai pengganti lampu tidur nih. Nah, di bagian depan ini daripada tempat tidur masih bisa ditempatkan bangku panjang seperti ini nih teman-teman. Untuk kamar tidur utama ini juga sudah dilengkapi dengan 2 panel jendela yang besar-besar yang bisa dibuka tutup sebagai sirkulasi udara dan juga penerangan cahaya alami daripada kamar utama ini. Di seberang daripada tempat tidur ini terdapat satu lemari yang cukup besar nih ya teman-teman, buat kamu dan juga suami kamu menaruh pakaian kamu di sini. Selain itu terdapat satu area yang bisa dipergunakan sebagai area vanity atau area berdandan seperti ini nih teman-teman. Area ini terletak di depan daripada kamar mandi yang ada di kamar tidur utama ini. Kamar mandi dalam ini mempunyai dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Jadi di sini sudah lengkap ya, sudah ada area untuk wastafel, toilet duduk dan juga jet washernya, dan di sini adalah area untuk mandinya nih. Seperti biasa untuk kamar mandi kering dan kamar mandi basah ada perbedaan level sedikit ya. Jadi untuk bagian shower pasti agak lebih turun sedikit. Untuk di area shower ini juga sudah dilengkapi dengan satu floor drain di bagian ujungnya. Untuk bagian lantai dan juga dindingnya tetap memakai keramik yang sama yang dipakai di semua kamar mandi yang ada di rumah ini. Jadi di bagian lantainya ini dilapisi dengan keramik 30x30 berwarna abu-abu muda dengan permukaan yang kasar, dan di bagian dindingnya ini menggunakan keramik dengan ukuran 40x60 berwarna putih yang glossy seperti ini nih teman-teman. Dan kamar mandi utama ini juga sudah dilengkapi dengan satu jendela vertikal seperti ini sebagai penerangan cahaya alami untuk kamar mandi yang ada di kamar utama ini. Selesai mereview semua yang ada di lantai 2 rumah ini, sekarang kita naik ke lantai yang paling favorit dari rumah ini, yaitu lantai etiknya yang ada di lantai 3. Yuk! Sekarang kita sudah sampai di lantai paling favorit yang ada di rumah ini, yaitu lantai etik yang terdapat di lantai 3. Untuk bagian tangganya, khusus yang dari lantai 2, naik ke lantai etik ini menggunakan tangga yang anak tangganya itu dari papan kayu, dan bagian bawahnya itu menggunakan rangka dari baja yang dicat hitam seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk bagian railingnya sama, menggunakan railing dari kayu yang sudah di-furnish, dan juga bagian bawahnya dengan besi yang sudah dicat berwarna putih seperti ini. Untuk bagian lantai yang ada di lantai etik ini sama ya dengan yang ada di lantai 2 dan juga lantai 1 daripada rumah ini, menggunakan homogeneous style 60x60 berwarna abu-abu muda seperti ini. Untuk luas dimensi daripada lantai etik ini adalah sekitar 6 meter dikalikan dengan 5,5 meter nih teman-teman. Di rumah contoh ini nih belum ada toilet ya, tapi untuk desain yang terbarunya itu ada toilet yang diperuntukkan di lantai etik ini kok. Di bagian depan daripada lantai etik ini terdapat satu kaca vertikal untuk penerangan cahaya alami seperti ini. Lalu di bagian sebelah kanannya ini bisa kita lihat ya, ada satu jendela dan juga satu pintu yang mengarah ke bagian mini balkon di bagian sebelah sini nih. Tapi ingat, karena ini lantai etik ada sudut kemiringan sedikit, jadi untuk di bagian sini itu lebih pendek dibandingkan sudut yang satunya ya teman-teman, karena lantai etik ini memanfaatkan ruangan di bawah atap. Untuk dinding yang mengarah ke bagian halaman belakang ini terdapat 2 panel jendela yang besar-besar, sehingga untuk penerangan cahaya alami di lantai etik ini walaupun mati lampu ini pastinya itu terang banget ya teman-teman. Intinya di lantai etik ini bisa kamu pergunakan sesuai dengan kebutuhan keluarga kamu. Ada yang butuh buat home office seperti yang ada di rumah contoh ini, bisa banget. Ada juga keluarga yang butuh di lantai 3 ini dijadikan ruang entertainment, juga bisa banget. Kalau keluarga kamu suka nonton, bisa banget nih di lantai ini dijadikan area untuk menonton TV, sehingga kamu bisa nonton bioskop sendiri loh di rumah. Tinggal pasang untuk sound systemnya aja, lalu pasang peredam supaya tetangga nggak keberisikan. Ini bisa jadi tempat spot favorit kamu bersama keluarga kamu. Jadi buat kamu yang ingin tahu lebih lanjut tentang rumah Essence yang ada di Jakarta Garden City ini, apalagi promonya bisa tanpa DP, karena rumah ini selain dibayar dengan cara cash keras dan cash bertahap, bisa dengan KPR dan tanpa DP loh. Jadi expertisen kalau penasaran kepingin lihat langsung show unitnya atau pingin tanya-tanya tentang cara bayarnya mulai dari cash keras, cash bertahap, atau mau dihitungkan KPR-nya, kamu bisa hubungi nomor yang
yang ada di layar dan properti expert kami siap melayani kamu. Dan jangan lupa klik ya, tekan tombol subscribe dan juga munculkan loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update-update berita properti terbaru yang ada di sekitar Jabodetabek dan juga di Indonesia. Bye-bye Expertisan!